Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang berada di tempat saya ngajar di SMPN 1 Mempura dan udah lama berjanji nih sama Bu Watini untuk bincang-bincang. Saya Bu baru pulang dari Jambi Bu. Ada saudara nikah dan saya keliling beberapa sekolah nih Bu. Sekolah di SMK, MTS. Rupanya semangat belajar anak di Jambi sama di Riau sama Bu. Cuma di sini saya tertarik kita berdiskusi sama Ibu. Ibu merupakan guru di SMPN 1 Mempura yang sebelumnya pernah mengajar di Batam Bu ya. Betul. Oh ya Bu, sebelum kita cerita tentang Ibu ngajar di Batam, boleh diceritakan profil seorang Ibu Watini sendiri. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Watini SPD, mengajar IPA di SMP Negeri 1 Mempura di kelas 7 Sekolah Penggerak. Sebelumnya saya di Batam. Oh di Batam ya. Saya dari Batam. Di sana saya sudah mengajar sejak tahun 94. Di Batam Ibu ngajar 94 Bu ya. 94 dan saya baru pindah ke SMP Mempura ini bulan November kemarin. November. Tepatnya tanggal 8 November tahun 2021. Lebih kurang hampir 3 bulan lah Hampir 3 bulan Bu ya. di sini saya. Sebelum itu saya ngajar di Batam dan saya juga tinggal di Batam. Kebetulan saya ikut suami Iya. pindah di sini. Kebetulan suami saya itu kepala desa, atau sekarang kalau di sini penghulu. Penghulu ya Bu. Penghulu. Jadi saya pun Amanahkan? diamanahkan untuk menjadi ketua penggerak PKK di kampung. Di kampung. Alhamdulillah berarti kegiatan sehari-hari selain menjadi guru dan menjadi tim penggerak PKK Kampung Kotoringin Bu ya. Ketua. Ketua. Ya. Nah, itu. Oh ya Bu, boleh diceritakan Bu asiknya waktu Ibu mengajar, maksudnya keseruan-keseruan pengalaman Ibu ketika mengajar di Batam semalam Bu. Ya, kalau pengalaman saya mengajar sangat asik ya, sangat apalah, senang sekali lah memang karena itu Udah menjadi passion ya. udah menjadi ini saya tujuan hidup saya menjadi pendidik. Jadi saya ya dengan begitu senangnya saya mengajar dan banyak murid-murid saya yang sudah menjadi orang-orang yang berhasil. Kalau melihat anak-anak yang sudah berhasil, rasa bangganya itu seorang guru itulah kebanggaannya melihat anak-anaknya yang sudah berhasil, yang sudah menjadi macam-macam, jadi dokter, jadi polisi, jadi macam-macam. Jadi saya juga di sana selain mengajar, saya juga diberi tugas untuk yang lain-lain lah, seperti mengurus koperasi. Oh, iya. Itu saya ditunjuk. Kemudian saya juga sebagai kepala labor. Kebetulan saya guru IPA. Kepala labor IPA Bu ya. Iya. Nah, di sini juga saya Alhamdulillah sama Bu Winda ditunjuk sebagai kepala labor IPA. Itu. Bu, apa sih semangatnya, istilahnya apa yang bisa diambil pengalaman Ibu ketika di Batam untuk dibawa ke sini nih? Apa saja Bu yang bisa, yang positifnya? Yang positifnya, pertama saya harus lebih baik. Iya. Kalau mungkin di sana ada kekurangannya, saya harus lebih baik di sini. Karena di sini adalah kampung kelahiran saya. Iya, iya Bu. Tentu saya ingin nama kampung saya ini akan lebih baik lagi lah dari tempat saya merantau. Itu semangatnya. Kemudian saya juga di desa, karena sebagai ketua tim penggerak PKK, saya juga harus menyemangati ibu-ibu, Para kader ya, kader. Ya.
supaya lebih giat dalam kegiatan-kegiatan PKK di PKK. kampung. Bu, kalau Ibu melihat kan sekolah kita ini sekolah penggerak ya. Iya. Kepala sekolahnya powerful nih, Betul. semangat kan. Saya termotivasi juga, termotivasi dari beliau membuat namanya kelas inspirasi. Insya Allah nih part ketiga. Kalau Ibu melihat sosok dari kepala sekolah kita nih gimana nih Bu? Yang pertama sosok kepala sekolah kita ini Bu Indah Iya. ini sangat energik, sangat motivasinya sangat tinggi untuk sekolah kita ini supaya lebih maju dari sekolah lain. Itu motivasi pertama kita. Karena walaupun kita di kampung, tapi sekolah ini udah terkenal di mana-mana berkat Bu Indah ini. Saya semalam ke Jambi kan, saya suruh shot kan. Tahu beberapa kepala sekolah dengan sekolah kita nih, Iya, Bu. itu Karena kan peran hebatnya. peran daripada media sosial tadi Betul. itu sangat Betul, sangat menunjang sangat sekali. menunjang, apalagi sekolah kita ini sekolah penggerak yang dipilih ya Iya. menjadi sekolah penggerak itu 6 ya, 6 sekolah penggerak yang ada di Di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak. Ini salah satunya SMP Negeri 1 Mempura. Sempura. Oh ya Bu, apa sih mimpi-mimpi Ibu ketika Ibu mengajar Bu untuk anak-anak Bu? Awal dream Ibu. Saya ingin kalau menjadi pengajar itu ya tentu kita ingin anaknya itu harus lebih giat, harus lebih pintar, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar cita-citanya. Ya karena sekarang ini sudah banyak pengaruh dari lingkungan, contohnya HP ini sangat berpengaruh sekali ke anak. Kalau segi negatifnya ya, berpengaruhnya misalnya nanti dia asik main HP, main game gitu ya. Saya sering memergoki anak itu kalau disuruh bawa handphone, sekolah karena ada kegiatan memang menggunakan handphone. Pas waktu senggang dia main Mobile Legend, main Mobile Legend, FF dan sebagainya ya iya, kan? betul. Saya aja nggak bisa tuh Bu. Tapi kalau digunakan yang baik, misalnya kan sekarang ada Canva Iya itu. Canva. Itu saya lihat rupanya anak ini memang betul-betul dia berminat sekali, banyak yang berminat. Saya Bu, Bisa mereka untuk acara membuat ini itu. saya berdayakan anak-anak Bu, maksudnya yang membuat Canva itu anak-anak. Rupanya Bu, anak itu ada yang tersembunyi Bu ya. Iya, Maksud- bakat tersembunyi. tersembunyi. Itu gimana cara menimbulkannya itu Bu? Nah itulah dengan adanya kegiatan sekolah penggerak ini, dengan adanya profil Project Pancasila ini, kita timbulkanlah minat anak itu dengan yang kegiatannya kemarin dilakukan oleh guru Ibu Mila itu. Ya Bu Mila, mengenai proyek bagaimana cara pembuatan Bangunlah poster ya. jiwa. Iya betul. Dan tuh mengenai anti bullying tuh Betul, ya. iya. Itu kan mereka udah secara tidak langsung sambil belajar mereka sudah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa bullying itu tidak baik. Itu melalui Canva tadi. Langsung di-share di media sosial seperti FB, Instagram. Dan hasilnya bagus gitu Iya, saya hasilnya lihat. sangat bagus. Oh ya Bu, ada kenangan tersendiri enggak Bu, Ibu ketika Ibu mengajar mengenai murid yang bermasalah, dan tuh murid itu jadi bagus. Ada nggak Bu pengalaman Ada. Ibu? Ada. Bisa diceritakan? Ada anaknya memang ya bisa. Ini kan namanya guru itu macam-macam anaknya. Ada yang pendiam, ada yang ribut, ada yang ini, ada yang itu. Ada yang suka mengganggu, usil. Sebetulnya anak itu setelah kita tahu, kita dekati dia itu sebenarnya bosan dengan pelajaran yang monoton. Oh gitu ya. Jadi dia ingin pelajaran yang lebih menarik gitu. Jadi kita harus pandai mengambil hatinya. Kita beri tugas yang lebih untuk anak tersebut. Nah ternyata anak tersebut yang suka usil setiap hari itu IQ-nya itu tinggi, bagus. Yang ribut-ribut yang iya, apa tuh mempunyai kemampuan juga. yang tinggi. Nah ternyata setelah tamat SMP, setelah tamat SMA, setelah itu saya dapat kabar dia pun dapat sekolah di perguruan tinggi yang bagus gitu ya. Dan sekarang sudah jadi
aparat negara gitu. Udah ada yang jadi Iya. TNI Polri lah Bu ya. Banyak, iya banyak sekali. Itu sangat ini sekali. Itu makanya saya bilang, kamu pas jumpa gitu kan, Iya. ternyata dia sudah jadi seorang polisi, seorang ada yang dokter gitu. Padahal kalau di sekolah waktu dulu ya termasuk bandel gitu. Iya. Nah itu, iya, ternyata anak yang bandel itu bukan berarti dia apa ya, dia bandelnya apa, tapi dia ingin diperhatikan. Jadi anak muda itu ingin punya punya diperhatikan, karakter punya tersendiri karakter. lah. Jadi kita nggak bisa juga menjas anak ini bandel. Kita harus tahu dulu latar belakangnya. Oh ya Bu, sebelum wawancara diakhiri Bu, apa Bu pesan-pesan dan untuk anak didik kita Bu? Pesan saya untuk anak-anak didik saya yang sekarang ini di SMP 1 Mapura, raihlah cita-citamu setinggi langit, gapailah, jangan sampai menyerah di tengah jalan, karena banyak jalan yang harus dilalui, banyak yang harus ditempuh, karena perjuangan itu, keberhasilan itu harus memerlukan perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Terima kasih Bu ya. Balik kampung ceritanya nih Iya, Bu ya. betul. Mengajar di tempat Ibu dilahirkan dulu Iya, ya kan. betul. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bu. Insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada kawan-kawan dan kepada anak murid. Iya. Assalamualaikum Bu Hajah Watini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu. Nah, Put, apa